Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, apa kabar? Selamat datang kembali di talk show Sejarah Pemikiran dari Konfusius 1078. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada para tamu undangan dan para hadirin dan hadirat serta para ahli filsafat yang sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Ya, kali ini saya Taristiona dan Raihan senang sekali bisa kembali menemani Anda semua dalam acara talk show Sejarah Pemikiran di Universitas Pelita Harapan. Tema kita yang akan dibicarakan pada kesempatan kali ini yakni eksistensi Allah berdasarkan pemikiran para filsuf abad pertengahan. Kali ini penonton bisa langsung menyimak talk show ini dari awal sampai selesai. Langsung saja di sini saya sudah ada narasumber yang akan menjelaskan tema kita kali ini selama 15 menit ke depan. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah apakah eksistensi Allah itu dan bagaimana eksistensi Allah jika disangkut pautkan dengan pemikir pada abad pertengahan dari beberapa filsuf. Ya, langsung saja kita mulai talk show kali ini. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama pada talk show sebelumnya, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksistensi berarti keberadaan. Jadi membahas tentang keberadaan Allah adalah bagaimana memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang keberadaan Tuhan itu sendiri. Apakah selalu hadir setiap saat tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu? Eksistensi juga membahas awal mula identitas Allah itu sendiri. Tetapi hal pertama yang harus dipahami adalah bahwa manusia tidak dapat sepenuhnya memahami Allah. Oleh karena itu, pembahasan tentang keberadaan Allah terbatas pada informasi yang Allah berikan di dalam Alkitab. Sproul mengatakan bahwa tidak ada yang mampu sepenuhnya memahami Allah. Menurut ajaran Kristen, Allah adalah pribadi. Manusia tidak hanya menciptakan bumi dan segala isinya, tetapi juga memelihara dan merawat penghuninya. Dalam hal ini manusia. Kita akan tanyakan langsung dari narasumber kita sebagai ahli dari ketiga filsafat pada abad pertengahan yang bernama Fernando sebagai ahli filsafat Agustinus, Harvin sebagai ahli filsafat Thomas Aquinas, dan Stefani sebagai ahli filsafat Anselmus. Sekarang kita akan memberikan pertanyaan kepada Stefani sebagai ahli filsafat Anselmus. Apakah eksistensi Allah itu menurut Anda dan pemahaman yang Anda dalami? Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sekarang saya akan memaparkan apa yang telah saya dalami. Menurut jurnal yang saya baca dan menurut dengan apa yang telah saya dalami, bahwasanya Anselmus adalah seorang pemikir Kristen yang memberikan dasar filosofis yang luar biasa untuk imannya dalam refleksinya tentang Allah. Pada bahasan ini menyajikan pemikiran Anselmus yang tertuang dalam bukunya Proslogion. Melalui buku ini, ia mencoba menelusuri keberadaan Allah dengan mengikuti prosedur a priori. Argumen tersebut disebut argumen ontologis. Bukti Anselmus berdasarkan prosedur a priori ini dimulai dengan pemahamannya tentang Tuhan. Menurut Anselmo, Tuhan tidak ada yang lebih besar untuk dipikirkan tentang Dia, atau Deus est id quod maius cogitari nequit, singkatannya. Definisinya ini umumnya disingkat EQM. Definisi ini menyimpang dari pemikiran Anselmus sendiri. Ia menemukan bahwa ada tidak ada dalam akal. Hal-hal yang lebih besar dari yang bisa dibayangkan itulah yang disebut Tuhan. Anselmus mengharapkan dalam dirinya pemahaman tentang Allah, tetapi pemahaman yang diperolehnya tidak dapat menggambarkan atau menyampaikan pengetahuan sejati tentang Allah. Maaf, karena itu selama pencarian ini dia akhirnya mengerti bahwa untuk mengetahui sesuatu tentang Allah, dia membutuhkan pencerahan ilahi. Di Proslogion tertulis, biarkan aku melihat cahayamu dari kejauhan, bahkan dari kedalaman. Ajari saya untuk menemukan Anda, ungkapkan diri Anda ketika saya menemukan Anda. Karena saya tidak dapat menemukan kecuali Anda mengajar.
kecuali jika Anda mengungkapkan diri Anda. Kesadaran akan ketidakmampuan intelek untuk mencapai pengetahuan sejati tentang Allah. Membawa Anselmus ke argumen filosofis yang memperkuat doktrin iman Kristen. Dia melanjutkan, saya belum mencoba, ya Allah yang mulia, karena kecerobohan saya, untuk membandingkan pemahaman saya dengan pemahamannya. Tapi aku telah lama memahami kebenaranmu, bahwa hatiku percaya dan mencintai. Jadi saya belum menemukan pemahaman yang harus saya yakini. Tetapi saya percaya pada pemahaman itu. Jadi saya pikir, kecuali saya tidak berpikir, saya harus mengerti. Maaf memotong. Menurut saya selagi bahasannya belum jauh, marilah kita memahami dahulu bagaimana filsafat pada zaman abad pertengahan dahulu. Filsafat abad pertengahan adalah garis pemikiran yang sangat berbeda dari dunia kuno. Filsafat abad pertengahan menggambarkan sebuah era baru di tengah-tengah bangsa baru, yaitu bangsa Eropa Barat. Filsafat baru ini disebut juga skolastik. Istilah skolastik menunjukkan bahwa sains abad pertengahan diasuh oleh sekolah-sekolah dan bahwa sains dikaitkan dengan tuntutan pengajaran di sekolah-sekolah tersebut. Skolastisisme awalnya berasal dari biara-biara tertua di selatan Galia pada tempat perlindungan selama migrasi. Dengan demikian, karya tokoh-tokoh kuno dan penulis Kristen disimpan. Pada awal abad ke-6, filsafat berhenti untuk waktu yang lama. Semua perkembangan ilmu pengetahuan terhambat saat itu. Ini karena abad ke-6 dan ke-7 merupakan abad yang kacau balau. Pada saat itu terjadi perpindahan penduduk yang mengakibatkan serangan oleh bangsa-bangsa yang tidak beradab terhadap Kekaisaran Romawi. Pada tahun kerajaan tersebut runtuh. Bersama dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi, seluruh peradaban Romawi juga runtuh pada tahun itu. Baik peradaban non-Kristen maupun peradaban Kristen yang dibangun selama 5 abad terakhir. Filsafat Barat abad pertengahan 476 sampai 1492 Masehi juga dapat digambarkan sebagai abad ke-8. Berdasarkan fokus sejarah dari gereja, tindakan gereja pada waktu itu sangat mengikat kehidupan manusia. Oleh orang tidak lagi memiliki kebebasan untuk memenuhi potensi mereka. Saat itu para ahli juga berpendapat bahwa tidak ada kebebasan berpikir. Juga ada pemikiran yang bertentangan dengan ajaran gereja. Mereka mengajukan akan dihukum berat, namun seiring berjalannya abad, banyak hal berubah. Manual dialektika akhirnya digantikan oleh karya-karya Aristoteles tentang logika. Sementara dalam perkembangan selanjutnya, studi seni bebas semakin menjadi studi filsafat, terutama filsafat Aristoteles. Oleh karena itu, setelah mempelajari seluruh evolusi filsafat pada abad pertengahan, kita akan dapat membedakan baik dari segi ciri-ciri para filsuf maupun pemikiran pada tokoh itu sendiri. Mengingat pentingnya filsafat dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin cukup menurut saya. Oke, mungkin saya izin menambahkan sedikit saja tentang filsafat pada abad pertengahan. Jadi ciri-ciri pemikiran filsafat Barat abad pertengahan itu antara lain yang pertama ada pola pikir yang dipandu oleh gereja. Yang kedua, berfilsafat dalam ajaran Aristoteles. Dan yang ketiga, berfilsafat dengan bantuan Agustinus dan yang lainnya. Abad pertengahan ini juga dapat digambarkan sebagai waktu yang penuh dengan upaya untuk menemani manusia dalam kehidupan sistem kepercayaan yang fanatik, yang secara membabi buta menerima ajaran gereja. Hal ini menghambat perkembangan ilmu pengetahuan. Saat ini, penuh dengan kekuasaan gereja, yang tujuan untuk memimpin orang-orang menuju kehidupan yang saleh. Di sisi lain, pemerintah gereja ini tidak memikirkan martabat dan kebebasan orang-orang yang memiliki perasaan, pikiran, keinginan, dan aspirasi untuk menentukan masa depannya sendiri. Abad pertengahan ditandai dengan munculnya para teolog di bidang ilmu. Ilmuwan pada saat itu hampir semuanya teolog, sehingga kegiatan ilmiah berkaitan dengan kegiatan keagamaan. Untuk ilmu pengetahuan, moto Ancilla Theologia atau hamba agama saat ini diterapkan. Namun, harus diakui juga banyak penemuan-penemuan ilmiah selama periode ini. Periode abad pertengahan menunjukkan perbedaan yang mencolok dari abad sebelumnya. Perbedaannya terutama terletak pada domain agama. Munculnya agama Kristen seperti yang diajarkan oleh Nabi Isa pada tahun awal abad Masehi membawa perubahan besar dalam keyakinan agama.
Kekristenan menjadi masalah filosofis karena mengajarkan bahwa wahyu Allah lah adalah kebenaran sejati. Hal ini berbeda dengan sudut pandang Yunani kuno yang mengatakan bahwa kebenaran dapat dicapai melalui fakultas akal. Mereka tidak tahu bahwa ada wahyu. Saya kembalikan kepada Taris dan Rehan sebagai host pada talk show ini. Baik, terima kasih atas pemaparannya dan penjelasannya dari para ahli agar pemirsa bisa lebih terbuka lagi wawasannya. Sebelum memasuki pembahasan yang lebih mendalam lagi, tepuk tangan yang meriah untuk para bintang tamu kita pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, dipersilakan kepada Harvin, ahli filsafat Agustinus, waktu dan di tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum perkenalkan, saya Fernando sebagai ahli filsafat dari Agustinus ingin memaparkan sedikit perihal awal dari pemikiran filsafat yang saya dalami ini. Kepercayaan dan mengerti sangat erat hubungannya. Orang yang mengerti dengan baik umumnya akan percaya jika dapat diyakini. Di sisi lain, orang yang sudah percaya umumnya juga belajar lebih banyak tentang apa yang mereka yakini. Juga dalam hal agama, seseorang belajar tentang agama lain dan bahkan menjadi ahli dalam agama lain itu, tetapi tidak percaya atau berpindah dari agama ke agama dia yang pelajari sampai dia menjadi ahli, tetapi tetap setia pada apa yang dia yakini. Dalam hal ini, pengetahuan atau pemahaman tidak membawa Anda untuk percaya atau sepenuhnya percaya pada diri sendiri. Di sisi lain, karena pemahaman dapat tetap berada dalam pengetahuan teoritis yang tidak mempengaruhi keyakinan hati atau keyakinan seseorang. Di sisi lain, dapat dipercaya meski mereka tidak memahaminya karena keyakinan ini. Dengan mental yang kuat meskipun mereka tidak memahaminya dan tidak dapat menjelaskannya. Jadi keyakinan dan keyakinan adalah dua hal yang berbeda. Filsuf dan teolog abad pertengahan Agustinus ingin menjelaskan dengan gagasannya tentang syahadat ut intelligam, bahwa suatu keyakinan atau keyakinan yang dimiliki seseorang menuntutnya untuk terus mencari ilmu guna memahami imannya dan menjadi lebih kuat dan lebih dalam keyakinan Anda, dan itu akan mempengaruhi cara hidup Anda serta berpikir dan bertindak tentang segala sesuatu setiap hari. Cukup sekian dahulu pemaparan dari saya tentang dasar kepercayaan yang merupakan buah dari pemikiran filsafat Agustinus. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih kepada Fernando sebagai ahli filsafat Agustinus yang telah memaparkan dasar dari filsafat tersebut. Selanjutnya kita persilahkan Harvin sebagai ahli filsafat Thomas Aquinas. Setelah ini kita akan memasuki segmen selanjutnya, yakni pembahasan tentang atribut Allah serta pembuktiannya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut Harvin sebagai ahli filsafat Thomas Aquinas. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat di masa pandemik seperti ini. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit dasar pemikiran dari filsafat yang saya dalami, yakni filsafat dari Thomas Aquinas. Bagi Thomas Aquinas, manusia saja tidak dapat memiliki pengetahuan yang benar dan lengkap tentang Allah. Namun, manusia tidak dapat menggambarkan Allah sebagaimana ia dapat menggambarkan suatu objek di dunia ini. Dia tidak bisa menyentuh, melihat, mencium, atau mendengar Tuhan. Namun, bukti keberadaan Allah ditemukan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Pada jurnal dan buku yang pernah saya baca, ditulis bahwa Thomas Aquinas membantah Anselmo dalam pemikirannya, yang mengatakan bahwa pemikiran tentang Tuhan dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Untuk Thomas Aquinas, sedangkan a priori buktinya tidak jelas. Pengetahuan tentang Allah tidak secara inheren berlabuh dalam pikiran manusia. Definisi tersebut malah kabur dan tidak jelas, sehingga perlu klarifikasi agar dapat dipahami secara eksplisit. Kemudian Thomas Aquinas bertanya, apakah wajar jika Tuhan ada? Tuhan atau Allah dapat kita temukan di mana saja dan kapan saja, tetapi bukan hanya sebagai kodrat manusia yang berarti Allah adalah sebuah imajinasi, atau Allah serta agama merupakan objek yang merupakan diri dari manusia itu sendiri. Allah itu ada, tetapi kita tidak dapat melihat.
mendengar, mencium, dan menyentuhnya. Tetapi kita bisa merasakan kehadirannya di mana saja. Mungkin segitu dulu yang bisa saya paparkan sekarang ini. Sekian dulu dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada... Terima kasih juga Arvin sebagai ahli filsafat Thomas Aquinas karena telah memaparkan dasar dari filsafat milik Thomas Aquinas. Nah, tidak terasa nih kita sudah sampai di penghujung segmen 1. Selanjutnya di segmen 2 akan ada pembahasan tentang atribut serta pembuktian eksistensi Allah. Pastinya pada penasaran kan? Jangan kemana-mana, tetap di Talk Show Sejarah Pemikiran kelompok Confucius 1078. Ya, kembali lagi bersama kita dan para ahli di acara Talkshow Sejarah Pemikiran kelompok Konfusius 1078. Semuanya masih semangat kan? Pasti masih semangat dong. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi, kita mulai segmen kedua. Pada segmen ini kita akan membahas tentang atribut Allah serta pembuktiannya. Dipersilahkan kepada para ahli jika ingin memberikan tanggapannya. Ya, mungkin dari saya dulu ya, ingin memaparkan tentang atribut Allah serta pembuktiannya. Rujukan kepada Alkitab mutlak diperlukan karena tanpa tergantung pada otoritas Alkitab, apa yang dikatakan tidak lebih dari pendapat manusia yang sering disalahartikan oleh Allah. Tertera dalam Ayub pasal 42 ayat 7. Manusia tidak pernah dapat mengungkapkan pentingnya mencoba memahami siapa Allah itu. Jika kita tidak mengerti siapa Allah itu, kita akan memiliki Tuhan palsu. Kita akan mengikuti Dia dan menyembah Dia di luar kehendaknya. Keluaran pasal 20 ayat 35. Kita hanya dapat mengetahui apa yang Allah sendiri ingin ungkapkan tentang dirinya. Salah satu atribut atau atribut Allah adalah terang, yang berarti bahwa hanya Dia yang dapat mengungkapkan informasi tentang dirinya sendiri. Yesaya pasal 60, 19, Yakobus 1:17. Fakta bahwa Allah telah menyatakan pengenalan diri tidak dapat diabaikan, supaya tidak seorang pun di antara kita meninggal, meskipun janji untuk memasuki perhatiannya tetap berlaku. Ibrani pasal 4 ayat 1. Penciptaan di alam semesta ini, Alkitab dan sabda yang menjelma akan membantu kita melihat siapa Allah sebenarnya. Mari kita mulai dengan memahami bahwa Allah adalah pencipta dan bahwa kita adalah bagian dari ciptaannya. Kejadian pasal 1 ayat 1, Mazmur pasal 24 ayat 1. Allah berkata bahwa manusia diciptakan menurut gambarannya sendiri. Manusia diciptakan melampaui semua ciptaan dan menerima kuasa atas ciptaan lain. Kejadian 1, 26, 28. Meskipun ciptaan ini ternoda oleh kejatuhan, ia masih memiliki gambaran tentang pekerjaan Allah. Kejadian 3, 17, 18, Roma pasal 1 ayat 20. Ketika kita melihat keluasan ciptaan Allah, kompleksitasnya, keindahannya, dan keteraturannya, kita dapat membayangkan kebesaran Allah. Nama-nama Allah berikut dapat membantu kita memahami siapa Allah sebenarnya. Yang pertama ada Elohim yang perkasa, Adonia, Allah yang menunjukkan hubungan antara Tuhan dan hamba, El Elyon yang maha tinggi atau maha kuasa, El Roy yang maha perkasa yang melihat, El Shaddai Allah yang maha kuasa, El Olam Allah yang kekal, Yahweh Tuhan yang aku, artinya Allah bahwa Dia sendirian dalam kekekalan. Mungkin cukup sekian dari saya kembali. Wah, ternyata banyak sekali ya atribut Allah dan pastinya masih ada yang belum disebutkan karena saking banyaknya. Dan semua itu jelas pembuktiannya pada Alkitab. Baiklah, jika ada yang ingin menambahkan, waktu dan tempat dipersilahkan. Saya ingin menambahkan perihal atribut Allah dan pembuktian sifat-sifat atau atribut Allah lainnya, antara lain Allah itu kekal, yang berarti bahwa Dia tidak memenuhi dan memulai dan keberadaannya tidak akan pernah berakhir. Dia kekal dan tidak terbatas. Ulangan pasal 33 ayat 27, Mazmur 92, 1 Timotius 1:17. Allah tidak berubah, yang berarti bahwa Tuhan dapat dipercaya dan dapat dipercaya.
Maleki pasal 3 ayat 6, Bilangan 23:19, Mazmur 102, 26, 27. Allah tidak ada bandingannya, yang berarti bahwa di tempat kerja atau dalam keberadaan tidak ada yang seperti dia. Dia tidak ada bandingannya dan sempurna. 2 Samuel pasal 7 ayat 22, Mazmur pasal 86 ayat 8, Yesaya 40, 25, Matius 5, 48. Allah tidak dapat dipahami, yang berarti bahwa dia tidak dapat sepenuhnya dipahami dan dipahami. Yesaya pasal 40 ayat 28, Mazmur 145 ayat 3, Roma 11, 33 sampai 34. Allah itu adil, artinya dia tidak membedakan antara satu pribadi dengan yang lain. Ulangan pasal 32 ayat 4, Mazmur pasal 18 ayat 31. Allah yang Maha Kuasa, yang berarti bahwa dia mengendalikan segalanya, dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Tetapi apa yang dia lakukan selalu sesuai dengan karakternya. Wahyu pasal 19 ayat 6, Yeremia pasal 32 ayat 17 dan 27. Allah hadir yang berarti bahwa dia selalu dan di mana-mana. Tetapi itu tidak berarti bahwa segala sesuatu adalah Tuhan. Mazmur pasal 139, 713, Yeremia 23:23. Allah tahu, yaitu dia mengetahui masa lalu, masa kini, dan masa depan, bahwa segala sesuatu yang kita pikirkan, karena dia tahu segalanya, keadilan akan selalu ditegakkan. Mazmur pasal 139 ayat 15, Amsal pasal 5 ayat 21. Cukup sekian dari saya. Mungkin Stefani sebagai ahli filsafat Anselmus ingin menambahkan. Terima kasih Fernando sebagai ahli filsafat Agustinus atas kesempatannya. Sekarang saya akan menambahkan sedikit lagi perihal atribut Allah serta pembuktiannya. Semoga pemaparan tambahan saya ini dapat membuka wawasan para penonton dan kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Ya, langsung aja, Allah itu Esa, yang berarti tidak hanya tidak ada Tuhan lain, tetapi juga bahwa hanya Dia yang dapat memenuhi kebutuhan terdalam hati kita. Dan Dia adalah salah satu-satunya yang layak menerima penyembahan dan pemujaan kita. Ulangan pasal 6 ayat 4. Allah itu benar, yang berarti Dia tidak bisa dan tidak akan membiarkan kesalahan. Karena keadilan dan kebenarannya, Yesus harus menanggung hukuman Allah Bapa atas dosa-dosa kita agar dosa-dosa kita diampuni. Keluaran pasal 9 ayat 27, Matius pasal 27 ayat 5, 46, Roma pasal 3 ayat 21-26. Allah Maha Berdaulat, yang berarti bahwa Dia adalah pemilik kekuasaan tertinggi. Semua ciptaan Anda, sadar atau tidak sadar, tidak dapat merusak rencana Anda. Mazmur pasal 293 ayat 1, 953. Yeremia pasal 23 ayat 20. Allah adalah roh, yang berarti Dia tidak terlihat. Yohanes pasal 1 ayat 18, 424. Allah adalah Allah Tritunggal, yang berarti bahwa tiga pribadi adalah satu Allah, sama dalam substansi, sama dalam kekuatan dan kemuliaan. Perhatikan bahwa dalam Matius pasal 28 ayat 19, bahasa Inggris bahkan menggunakan nama dalam bentuk tunggal untuk merujuk pada tiga orang yang berbeda, Bapa, Anak, Roh Kudus. Matius 28:19, Markus 1:9-11. Allah adalah kebenaran, yang berarti bahwa Dia tidak pernah bertentangan dengan dirinya sendiri dan tidak dapat bertindak dengan ketidakadilan atau kebohongan. Mazmur 117, 1 Samuel 15:9. Allah itu suci, yang berarti Dia tidak dapat bercampur dengan kerusakan moral, yang berarti bahwa Dia menentang semua orang berdosa. Tuhan melihat kejahatan dan marah karenanya. Alkitab sering menyebut api bersama dengan kekudusan. Tuhan juga digambarkan sebagai api yang menghanguskan. Yesaya 6:3, Habakuk 1:13, Keluaran 3:2-4-5, Ibrani 12:9. Allah penuh rahmat, yang meliputi kebaikan, belas kasihan dan cinta. Semua kata ini menggambarkan arti kebaikan Tuhan. Tanpa anugerah Allah, semua sifat Allah akan memisahkan kita darinya. Kita bersyukur bahwa Dia ingin mengenal kita masing-masing secara pribadi.
Keluaran 22:27, Mazmur 31:21, Petrus 1:3, Yohanes 3:16, 17:3. Ini adalah upaya sederhana untuk menjawab pertanyaan besar. Semoga saya terus ingin mengenalnya lebih baik. Yeremia 29:13. Sekian pemaparan tambahan dari saya. Sekiranya kita setelah mengetahui ini, ke depannya agar lebih mengimani dan lebih dekat dengan Allah atau Tuhan kita masing-masing. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada host. Wah, bagus-bagus sekali pemaparan para ahli yang hadir pada talkshow hari ini. Tidak terasa kita sudah mau sampai di penghujung acara. Habis ini ada segmen ketiga yang menjadi segmen terakhir kita pada talkshow kali ini. Jangan kemana-mana, sampai bertemu di segmen berikutnya. Selamat datang kembali bersama kami berdua sebagai host, serta para ahli yang telah mendapatkan hadir pada acara talkshow sejarah pemikiran kelompok Confucius 1078. Pada segmen 3 ini adalah segmen terakhir yang dimana kita akan membahas tentang pemikiran dan pandangan ilmu atau iman. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita mulai saja kepada Stefani sebagai ahli filsafat Anselmus dan bisa diikuti oleh para ahli filsafat lainnya. Dipersilahkan waktu dan kesempatannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, Anselmus percaya bahwa iman adalah langkah pertama untuk memahami dan bukan sebaliknya. Anselmus berpendapat bahwa kebenaran yang diwahyukan pertama-tama harus dipercaya, karena akal manusia tidak mampu mengungkapkan kebenaran seperti itu. Wahyu yang diturunkan adalah kebenaran yang mutlak. Dalam hal ini, ia menegaskan bahwa kepercayaan itu bebas dan tidak terikat, serta tidak memerlukan landasan rasional apapun. Namun, setiap orang tetap memiliki kepastian berdasarkan keyakinan, sehingga keyakinan secara otomatis akan mendorong akal untuk lebih mendalami kebenaran keyakinan tersebut. Mungkin selanjutnya saya ya, langsung saja tanpa berlama-lama. Jadi, Thomisme menekankan kurangnya kompatibilitas antara kepercayaan atau iman dan budaya. Tetapi, kurangnya kompatibilitas adalah mumi psikologis. Jika Alkitab menyatakan bahwa Allah itu ada dan kita percaya Alkitab, maka kita memiliki kebenaran iman. Namun menurut Thomisme adalah mungkin untuk membuktikan keberadaan Allah dengan mengamati dunia. Aristoteles melakukannya. Namun, begitu seorang secara rasional membuktikan pernyataan ini, orang itu tidak lagi percaya, tidak lagi menerima pernyataan otoritas. Dia tahu proposal itu. Secara psikologis, tidak mungkin untuk percaya dan mengetahui suatu pernyataan pada saat yang bersamaan. Mungkin cukup sekian dari saya. Ya baik, langsung saja saya paparkan menurut rekan sejamannya, Hieronymus. Augustinus telah memperbarui iman kuno pada awal hidupnya. Ia sangat dipengaruhi oleh Manikeisme dan kemudian oleh Plotinus, Neoplatonisme. Setelah Augustinus dibaptis dan mengadopsi agama Kristen pada tahun 386, ia mengembangkan pendekatannya sendiri terhadap filsafat dan teologi dengan menggunakan berbagai metode dan sudut pandang, yakni bahwa anugerah dan dari Kristus mutlak diperlukan untuk kebebasan manusia. Ia membantu merumuskan doktrin dosa asal dan memberikan kontribusi penting bagi pengembangan teori perang yang sah. Sekian, saya kembalikan kepada host. Baiklah, terima kasih kepada para ahli yang sudah berkenan dan meluangkan waktunya untuk datang ke acara talkshow sejarah pemikiran kelompok Confucius 1078 ini, dan terima kasih juga kepada para penonton yang menonton talkshow ini dari awal sampai habis. Kita telah sampai di akhir acara. Semoga apa yang telah disampaikan dan dipaparkan para ahli pada talkshow ini bermanfaat dan menambahkan ilmu bagi kita semua. Saya Taris dan Rehan dan para ahli pamit undur diri. Sampai jumpa pada talkshow selanjutnya. Selamat pagi dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa.